di dalam hadits qudsi. Maka dia pun Allah Subhanahu wa taala, kullu amali bani Adam lahu, tungka-tungka amalakna anak apuna Adam na punaiwi, illa saum, kecuali puasana, fa innahu li, majappu puasana untuk iya, wa ana ajzibihi, nasafung Allah taala, ia atona milong pahala ipa puasa. Dua amalan besar ini besar juga pahalanya di sisi Allah. Ternyata ada satu ibadah yang bisa menyamai pahalanya ini. Agar jamaah dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Wassalatu wassalam ala syarafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, seluruh jamaah majelis taklim yang insyaallah dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena izin Allah Subhanahu wa taala saat ini kita hadir dan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di tempat ini insyaallah menambah keilmuan kita dan insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu saya ingin sampaikan kepada jamaah salah satu hadis dari Nabi. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadakumul masjid, nari kota makuri masigi aga papa guru na Nabi ta fala yajlisah, aja mutudan hatta yusalli rak'atai, gangka mas sampajamu 2 rakaat. Jadi upan pa ibu tama ki ko masigi asam paja ki 2 rakaat. Sampajang aga pakaraja masigi. Dan mungkin saja ada di antara kita ini masuk masjid ini tapi belum sholat. Pekuni kumak pakur modelina ustaz. Misalnya ada acara maulid, acara Isra Mi'raj, terkadang kita merasa malu sholat. Bagaimana posisi yang seperti ini? Tapi ya kotama kirisi di masigi nadita sempak mas sampaja sunnah. Hadisnya Nabi nakiloraki Nabi ta mas sampaja sunnah. Tapi kodeta sempak mas sampaja sunnah, bagaimana solusinya? Tapahangi solusinya adalah ganti dengan zikir. Jadi bagi Bapak Ibu yang masuk masjid ini tapi tidak sholat 2 rakaat, maka saya minta kepada kita semua dengan keikhlasan hati untuk mengganti dengan zikir. Apa zikirnya? Insyaallah zikir ini ya palak menemuah. Zikirnya adalah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali dibaca?
4 kali. Sekali lagi saya ulang, bagi Bapak Ibu yang merasa masuk masjid ini tapi tidak sempat sholat, dan anjuran hadis mesti kita sholat 2 rakaat, tapi masih sedikit nasabah ini untuk menjadi perhatian, gangkana deta masa paja sunnah langsung duduk. Bagaimana solusinya? Ucapkan zikir itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ulangi sampai 4 kali, itu solusinya. Jamaah dimuliakan Allah, selanjutnya untuk mendapatkan pahala yang luar biasa, bagi Bapak Ibu ketika masuk masjid biasakan berdoa. Doanya Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Usahakan baca ini doa setiap masuk masjid. Tapi ingat, setelah kita baca doa ini yang kami terapkan Ibu. Jadi apa yang kami sampaikan ini adalah amalan kami. Yang kotama ki masigi purani ibaca pat doangan na tamai ku masigi langsung nikmania. Apa niatnya? Niatnya seperti ini. Nawaitul i'tikaf madum tufihi. Saya berniat i'tikaf selama saya berada di masjid ini. I'tikaf Ibu, tidak mesti bermalam di masjid. Ia peniasa saya i'tikafku bermalam di masjid atau 5 jam, 4 jam, 3 jam misalnya di masjid, tidak. Meskipun hanya 1 jam atau setengah jam atau 5 menit, bahkan hanya 1 menit, Ibu masuk masjid, Bapak masuk masjid, langsung berniat i'tikaf, maka Bapak Ibu mendapatkan pahala i'tikaf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin Pak Ibu, kita berada di masjid ini mungkin sudah beberapa menit ke depan, jamaah dimuliakan Allah. Kalau sampai selesainya acara ini insya Allah berarti kurang lebih 1 jam atau berapa jam kita duduk di sini. Niat i'tikaf, maka kita dapatkan pahala i'tikaf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali pertemuan kita pada kesempatan ini, saya akan mengawali dengan sebuah kisah dari seorang sahabat yang datang bertanya sama Nabi. Iya sahabat ewe makutani ku Nabi tak aga pakutanana. Pertanyaan kalau saya pribadi ini sesuatu yang luar biasa. Iya sahabat enatanai Nabi tak suruh nafung Allah Ta'ala. Iya ruya turimelo kak mapuasa asosok. Tapi dia ulek jamai. Berarti Cina minapunai. Suruh nafung Allah Ta'ala. Melotoka turima sampayam peni setiap malam. Tapi dia ulek jamai. Pertanyaannya kepada Nabi, engka gawadding ujama suruh nafung Allah Ta'ala, pahalanya sama ketika saya puasa dan sholat malam. Pertanyaan yang luar biasa ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Engka gawadding ujama apalan nih ujama-jama ujamai pada kuma puasa kah, pada tu apalan kuma sampai jam pernikah. Apa kata Nabi? Ada. Engka angga mujamai pahalanya sama dengan puasa dan sholat malam. Maka dia sahabat aga na Rasulullah fung Allah Ta'ala. Iya na tu ya milu yama tu. Iya na tu ya milu figau tu. Maka dia Nabi ta patuoy palawangan na mangaribi na isa. Sekali lagi saya ulang. Patuoy palawangan na mangaribi na isa. Batuan na ya kojok kaki mas sampayam mangaribi kumasigi aja na talisu. Iya patalisu narikupur ki mas sampayang isa. Nigi tau jokka kumasigi mas sampayang mangaribi. Na dito na lisu. Monri kumasigi iya panalisu narikupuri mas sampayang isa. Maka namagay lolongan ni 2 apalam maraja. Namurusik di
apalah puasa padahal dena puasa. Yang kedua, apalan sempajam peni padahal denoto mas sempajam peni, subhanallah. Maka saya sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu, saya yakin ini, kita yang hadir pada kesempatan ini, nule kapang angka dena pa puasa kue. Yimina puasa koramalangi. Yakin? Angka toke, dena pa sempajam peni. Angka sampai nyampe tapi nulek apa megangi dia na istiqamah salat malamnya. Tapi bagi yang tidak sanggup untuk puasa dan tidak sanggup untuk salat malam, ganti apa gantinya? Tinggallah di masjid antara maghrib dengan isya. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum saya bahas lebih dalam, ko apalami lu icurita ibu, kira-kira iya na aga-aga kamina mega apalan namurusidi sholat malam. Dalam hadisnya Nabi dijelaskan abdalus sholat si kanjak na sempajang ba'dal maktubah rimun rina sempajak paralue, berarti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Betul nasi kanjakna sempajang setelah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Agana sanabita sholatul lail adalah sholat malam. Sehingga ia sempajang penie malada na patukan nabita dalam hadisnya. Apa kata Nabi? Alaikum biqiyamil lail. Panenungan ia sempajang penie. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena sesungguhnya sholat malam itu adat istiadat orang-orang soleh sebelum kamu. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra itu dijelaskan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah asa ayyaba'asa rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebahagian malam tahajudlah kamu, kata Allah, sebagai tambahan ibadah bagimu. Asa ayyaba asa rabbuka maqaman mahmuda, mamagi-magi natar kufungalla ta'ala riun rumalabie. Sehingga Nabi pernah mengatakan bahwa kemuliaan seseorang tergantung dari tahajudnya. Saya ulangi, kemuliaan seseorang ibu itu tergantung dari tahajudnya. Jadi kong kana tahu mampu istiqamah salat tahajud, berarti orang itu telah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ini yang pertama. Kemudian amalan kedua, itu tadi masalah puasa. Di dalam hadits qudsi, maka dimpung Allah Subhanahu wa taala, kullu amali bani Adam lahu, tungka amalakna anak apuna Adam na punaiwi, illa saum, kecuali puasana, fa innahu li, majappu puasana untuk iya, wa ana ajzibihi nasapung Allah ta'ala, ia atona milong pahala ipa puasa. Dua amalan besar ini besar juga pahalanya di sisi Allah. Ternyata ada satu ibadah yang bisa menyamai pahalanya ini. Agar jamaah dimuliakan Allah, hidupkan antara maghrib dengan isya. Mungkin kita yang sudah puluhan tahun siaga ni etata tuo jamaah dimuliakan Allah merengkali ngapa carama, tapi mungkin ada di antara jamaah yang baru hari ini tahu keistimewaan antara maghrib isya, bahwa pahalanya itu luar biasa pahalanya di sisi Allah. Jamaah dimuliakan Allah, tampil marahnya. Amalan ini Bu, saya katakan amalan antara maghrib dengan isya ini, kalau saya pribadi, ini sesuatu yang mudah. Kenapa saya katakan ini sesuatu yang mudah? Karena maghrib isya itu Ibu tidak sampai 40 menit. Bapak Ibu bisa perhatikan ketika Anda selesai melaksanakan sholat maghrib, kemudian kita zikir-zikir, setelah kita zikir-zikir kita sholat sunat, dan setelah sholat sunat perhatikan jam, insya Allah tidak sampai 40 menit. Dan antara sholat dengan sholat yang lain
yang paling pendek waktunya cuma maghrib isya. Coba kita perhatikan, isya ke subuh berapa jam? 9 jam. Subuh ke zuhur berapa jam? Kurang lebih 8 jam. Kemudian zuhur ke asar berapa jam? Kurang lebih 3 jam. Kemudian asar ke maghrib juga kurang lebih 3 jam. Tapi maghrib ke isya tidak sampai 40 menit. Jamaah dimuliakan Allah. Makanya saya katakan amalan ini sangat mudah untuk dilakukan. Kenapa? Maghrib isya. Seandainya, mohon maaf ini kata seandainya, ada sahabat bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, isonafung Allah Ta'ala, angka garwat di ujama, apalan pada kuma puasa kak, na diwa puasa, pada kuma sampai yang peni kak, na diwa sampai yang peni, maka Nabi tak angka, tega nih isonafung Allah Ta'ala, maka Nabi tak patuoi, palawangan sampai ya subuh na sampai ya loro, kira-kira dia mulai ke kapan ke? Amonya ditulai. Ya kalau aku masam paja subuh aja na mulisu. Iya pemulisu kupur aku masam paja loro. Apalan na itu pada kuma puasa ko pada toko masam paja. Dia mulai jamai. Yakin atau engkau mulai jamainya? Dia ke jamaah dimuliakan Allah. Tapi kalau antara maghrib dengan isya kita mampu. Insya Allah kita mampu. Kenapa? Waktunya singkat. Yang kedua, memang waktu itu waktu untuk istirahat, jamaah dimuliakan Allah. Waktu tamimatuni istirahat jika malam hari tiba. Dan maghrib isya ini sangat singkat waktunya, jamaah dimuliakan Allah. Bahkan dia najik nakena 40 menit. Taita ni kare. Pura ki masam pajang. Ya ko pura ki masam pajang masih kiri. Pura masih kiri masam majasuna. Pura ki masam majasuna tomade. Ya ko tomade ipamarungi oto saliba. Ipamarung otoroe 5 menit itu nalatu bolamu. Siaga ni menit. Utaneki. Pekerjaan apa yang Bapak Ibu bisa lakukan dalam jangka waktu hanya setengah jam. Agar milo tajamanya roh dalam jangka waktu setengah jam. Ini ungkapan dari jamaah ini. Ungkapan jamaah maka dah yimituna sih kami pikiri kusta iko terletuk boleh sekok murna satu kedo ih basi tahu kama gitu jamaah dimuliakan Allah si lolota saat diletuk boleh sekok mau tu kedo tak bang isa si tahu tambe oleh karena itu rata-rata jamaah saya tanya ini tapi mungkin jawaban sama dengan jawaban Bapak Ibu. Tambe ya, dua telun ya utanai. Magi je rupa talisu nareko pura ki mas sampajang mangaribi. Magi de tonronro kumasigi untuk mendapatkan pahala yang luar biasa ini. Ternyata jawaban mereka satu. Sidi menjawab kira-kira kutanai ki ibu aga jawab tak. Magi talisu lo bolato kupura ki mas sampajang mangaribi. Mikili sumaga. Me paliso palena kanare lakaya macoto ni mandre ya alhamdulillah mako mana tuh jawaban na tahu jadi satu jawaban ini jadi walengi solusi tambe mako waleki solusi tabe ustaz iya ko talenga solusi ustaz monroka deuli ustaz tapi alinga solusi pakai cara apa ya komiki monropa pakai carana pura pi mas sampajang isa napaki mandre ya kalau ko mas sampajang mangriba perangi pura pu mas sampajang isa napa mandre Allah maka de jawaban na ibu maka de jawaban na bafai dene rulesta ya ko to pura mas sampajang mangribu tatta itu mandre jadi solusi usta maka da pura pi mas sampajang isa denan rekalaku. Maka ini Pak solusi pertama. Solusi kedua. Selama engkau niat tamilo monro, insyaallah monro nih dengan solusi kedua ini. Apa solusi kedua? Ia kok bam mangaribi ni tai ko masigi gan rusumin ni manrewe. Anre memeno napa jo kama sampai mangaribi.
Agak silingan nah. Apa bedanya? Kira-kira apa bedanya? Kan bedanya cuma 10 menit. Anda sholat maghrib kurang lebih 10 menit, baru Anda pulang makan, dengan makan dulu baru pergi sholat maghrib. Kan bedanya cuma sedikit. Dan ingat, nasumeman ne korewengi. Kak ini sudah diprogram. Beda itu sesuatu yang direncanakan dengan tidak. Tabi upapangki di makun raya. Tengkalinganya. Tabi ibu dan bisa ibu juga buktikan dengan bertanya kepada ahlinya. Kan saya bukan ahlinya, tapi pernah dan sering saya tanyakan. Rata-rata dalam ilmu kedokteran tidak dianjurkan orang makan malam. Dikil aku takut yang dianjurkan itu makan sore. Iya, kenapa hadirin sekalian? Kalau makan malam itu ibu, miki je pakai maga. Tapi makan malam itu ibu kan hanya dipakai untuk tidur. Dan ingat, dalam ilmu kedokteran 4 jam sesudah makan baru boleh kita tidur. Patak jatuh nari kupura ki manre, napa ki matindro? Ya ku manre kita tepi itu. Tepi itu to manre, berarti tepi itu tate arua, tate sera, tate 10. Okko pi tate 10 sih di napa ki manre? Tapi ketika Bapak Ibu mampu makan sore, misalnya jam 5 kita makan atau setengah 6 kita makan, ini cocok sekali kita bisa tidur pagi-pagi jamaah dimuliakan Allah. Jam 10, setengah 10 kita bisa tidur. Kenapa? Karena itu makanan sudah terproses jamaah dimuliakan Allah. Dan memang sebenarnya jika kita mengkaji lebih dalam, metode narekuan nih Bapak Ibu, kita dianjurkan makan ringan. Makanan ringan saja kalau malam. Kalau sore kita dianjurkan makanan berat. Tapi kalau malam usahakan jangan makan makanan berat. Maka cocok untuk program diet ini. Jadi ibu-ibu yang ingin diet, makanya itu programnya bagus sekali itu. Dan insya Allah cocok untuk kesehatan kita. Tomotaku yang kehandir. Makanya saya sampaikan ilolongatonia sengi kesehatan talolongatonia apalangi kaya apalangi di malah dia lelunge bukan main pahalanya ini antara maghrib bisa, ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan ada hadis yang pernah saya baca bunyinya seperti ini, man ahya nigi patuwai baina isya'aini palawanganna duai isya betulna nigi mulai patuai palawanganna mangaribi naisah aganasa nabita palahu yaringi apalar di Allah Ta'ala kahajang taman apalang haji sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi telu apalah teruntu ye ini jolo cede urampeng aki telu monronromi bawang kumasigi tudang antara maghrib bisa pahalanya 3. 1 pahala puasa, yang kedua pahala salat malam, yang ketiga pahala haji yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tinggal duduk kurang lebih setengah jam jamaah dimuliakan Allah. Makanya peringarangi ki apalagi ko macoco ini umurut tayi dia pak betau ki tapa itu to macoco umurut na cidi meni nataja aga nataja natajang ale na mate de napa de di tomaloloi dua itajang ale tamatoa itajat ale tak mate tapi ko tamatoa lak dan agam mutaja aja mutajang ale muli sumalolo. Makanya umur macoa kehidupan tama kesing anak berhasil mana apota berhasil mana onronrono antar maghrib bisa. Kapan lagi kau punya waktu berduaan dengan Tuhan? Kapan lagi kau punya waktu untuk senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya kasih waktu antara dirimu dengan Allah, pilihan waktu antara maghrib dengan isya. Subhanallah. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata amalan ini Pak Ibu megana jamai. Megana pelik misengi amalan, artinya denang kanisengi keistimewaanna tapi makan daripada nasali suka ustaz.
lebih rani munri tudah aku masih apalagi aku makai kanjak nama kita para sangi manyama mawangi dan seterusnya. Tapi mega jamaah de naruntu apalah munr masigi de naruntu apalah mage na de naruntu apalah kira-kira munre maga munre tabe yakko munre macurita de naruntu apalah nga ima curita de naruntu apalah tapi komunro kuma gosi tania apalah muruntu dosa bi muruntu. Makanya komunro ki masih antara maghrib bisa duduk saja bersikir, duduk saja merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikehendaki. Aja tamat cerita jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma berapa menit saja itahat timuta, itahat sumpah saja atau cerita, itu pahalanya sudah luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah sekarang dan mungkin istilah ini Bapak Ibu sudah hafal semua. Istilahnya adalah pekerjaan yang paling berat adalah menunggu. Pekerjaan yang paling berat adalah menunggu. Termasuk tadi tata aja nggak ibu Pak jadi makalai-kalai itu apa Fafina dita tanya usah sedepiga. Tapi sebenarnya kami tadi ke rumah sakit, kebetulan ada dikerja di rumah sakit, lama waktunya jamaah dimuliakan. Jadi pernah selesai usaha ini atau mau takung ke hadir karena ada acara di sini. Kebetulan alhamdulillah dengan izin Allah kami terpilih masuk dalam reformulasi P3K ini dan kami lolos jamaah dimuliakan Allah, makanya kami disuruh pemberkasan. Pemberkasannya tadi di di Masjid Arifin Nukman, lama prosesnya deh, belum bisa selesai saya tinggalkan jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Makanya saya sampaikan kepada jamaah agar kita tidak merasa bosan menunggu waktu Isya. Maka Bapak Ibu bisa mengisinya. Kita isi dengan apa? Isi dengan sholat sunnah. Ada sholat sunnah Pak Ibu khusus maghrib Isya. Tidak boleh setelah Isya dan tidak boleh sebelum maghrib. Kira-kira sampai sunnah akhir. Betul sholat sunnah awabin. Apa hadisnya Ustaz? Dalam hadisnya Nabi, man shalla ba'dal maghribi. Nigi mas sempajang rimun rinna mangaribi sitan rakaat annar rakanna inuriasa awabin ulilna lahu bi ibadati sintai asyara sana, maka diberikan pahala senilai 12 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kungka jamaah pego iro sampaja awabinge nilainya itu sama dengan 12 tahun ibadah di sisi Allah. Ya kusulat tajama kurang lebih 360 tahun. Ya kota jame si tahun kurang lebih pahalanya sama dengan 4.320 tahun di sisi Allah. Inilah orang cerdas dalam beramal. Ini orang profesional. Usianya singkat di dunia hanya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tapi ibadahnya ribuan tahun. Kenapa? Dilaksanakan satu ibadah yang sangat luar biasa. Namanya sholat awabin. Dan alhamdulillah Ibu Fa, saya tidak berani sampaikan sesuatu kepada jamaah kalau bukan amalan saya. Dan itu termasuk amalan saya jamaah dimuliakan Allah. Ketika kami berada di rumah, kami ke masjid yang kami bangun jamaah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami istiqamah dengan jamaah melaksanakan ini sholat awabin. Kalau Ustaz ada panggilan ceramah antar maghrib Isya, berarti Ustaz tidak laksanakan sholat awabin. Naam, ya, saya tidak laksanakan sholat awabin. Berarti Anda tidak istiqamah. Ingat jamaah, baca ke hadis sana. Dan ini akan memberikan motivasi kepada kita semua. Hadisnya seperti ini. Idza maridal abdu yakku anka ata malasah aw safiran
yari gamalalang nasalay kampuna nasalay bolana. Agana sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu, diberikan pahala orang itu kepada Allah. Maka na ya'malu sahihan au mukiman. Sebagaimana pahalanya waktu sehat dan sebagaimana pahalanya waktu tidak tinggalkan rumahnya. Contoh, ya ko angka tahu pas sampaja awabing. Jadi ko kampuna pas sampaja awabing, sisana loy pare-pare, loy jupanda, loy paru, loy tega. Dena na sampaja awabing. Ingat, tetap terhitung solat awabing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Bapak Ibu sering misalnya contoh lain, sering sholat malam, setiap malam kita bangun tengah malam sholat terus istiqomah. Allah nakan nakilah seibu gangkan nakasidin atau mas sampajampan nikah malah ada jika selesai abu jamani sangi sampaja perlu tapi sampaja sunai kasih sila dan dikasih jami perlu itu ngamini jama. Ingat, mode mas sampaja tahajud tetap itak dekeng tahajud. Kenapa? Karena sebelum Anda sakit, Anda istiqamah melakukan sholat malam tahajud jamaah dimuliakan Allah. Jadi saran saya kepada Bapak Ibu, bikin amalan yang sebanyak-banyaknya selagi sehat. Bikin amalan, baca Quran setiap hari baca Quran. Lah kasih sisa akan nakik lasa dena to mengaji tatai tak deking baca Quran. Pada Anda tidak baca Quran ini Anda sakit, tapi karena amalan itu yang sering kita lakukan sewaktu sehat, maka waktu sakit tetap terhitung meskipun kita tidak baca Quran. Subhanallah. Jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sampaikan sama ibu-ibu, kita semua yang hadir pada kesempatan ini, usahakan nih Pak istiqamah ini. Salat awabing ini sangat luar biasa. Berapa rakaat Ustaz? Jumlahnya adalah 6 rakaat. Ya kok tapi kok masih sakit, macipi waktu tak misalnya meloti pengajian. Pengajian ku masih gitu tapi kok dicaraan Ustaz? Upangajaki mita kitu masampaja ya ko pangajaki aja nan rakana mu jama duan rakana mu jama yang penting pigawi jamaah dimuliakan Allah. Desi pengajian ulangi lagi 6 rakaat jamaah dimuliakan Allah. Seperti itu. Ketika kita banyak kesibukan maka 2 rakaat. Yang penting kita istiqamah. Sisana angka jamaah-jamaah masih ada kegiatan di masjid memungkinkan kita tidak bisa 6 rakaat, biar 2 rakaat jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir saya sampaikan kepada kita semua, jadi siaga nih apalah ngir untuk Bapak Ibu, ada lagi pahala luar biasa ini. Purana usas mas sampai jawab, angka mau pergi waktu saya misalnya 5 menit kah atau 10 menit sehingga masuk waktu Isya, masih ada sedikit waktu, ada 2 surah Ibu, Pak, jangan tinggalkan 2 surah ini setiap malam. Ini amalannya Nabi. Dan surah ini Bapak Ibu sangat luar biasa di sisi Allah. 1, surah Al-Mulk. Jangan pernah tinggalkan ini surah Al-Mulk setiap malam. Orang yang mengamalkan surah Al-Mulk tidak disiksa di dalam kuburnya kematian. Itu faedahnya. Terus terang iria surah Al-Mulk dia nak wapala Ibu anu itu wapala iya surah-surah ini tapi itu Al-Mulk dia nak wapala tapi insya Allah ya kong katau mengaji na surah Al-Mulk na baca wisak ko salai ya kong katau apa sempajang surah Al-Mulk na baca na tasakka insya Allah maca kasambungi maju maca sambungi na sabairu surah Al-Mulk samanna sat diwapala magai nasaba wani ubaca. Jadi ingat, salah satu kunci menghafal sesuatu diulang terus. Sesuatu yang diulang terus diulang, maka insya Allah mudah untuk dihafal jamaah dimuliakan Allah. Makanya Bapak Ibu ke surah Al-Mulk samanna sat diwapala. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin. Lah tu ucapan. Samana wa pala jamaah dimulai. Pada deruang kau apalai Bapak Ibu.
karena keseringan tematakung ke hadir. Maka saya mengajak jamaah, dua surah ini jangan tinggalkan. Satu, Al-Mulk. Yang kedua adalah As-Sajdah. Usahakan ini. Ko lancar itu baca tidak sampai 5 menit. Dua surah ini. Satu Al-Mulk, dua As-Sajdah. Nigi baca Al-Mulk. Napa na baca As-Sajdah atau na baca julu surah As-Sajdah, napa na baca surah Al-Mulk, pahalanya sama ketika dia beribadah pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan yang sama dengan perhitungan 84 tahun. Subhanallah. Jadi orang yang tinggal di masjid antara maghrib dengan isya hanya beberapa menit saja ini, pahalanya itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu, pahala itikaf. Yang kedua, pahala puasa, pahala salat malam, kemudian pahala sebanding dengan 12 tahun ibadah kepada Allah. Kemudian karena dia melaksanakan, dia membaca daripada surah Al-Mulk dan As-Sajdah, ditambah lagi pahala senilai 84 tahun. Subhan, hanya kurang lebih waktu setengah jam kita gunakan ini, banyaknya pahala yang bisa Bapak Ibu dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikianlah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini bisa menambah keilmuan kita dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk mengamalkan jamaah dimuliakan Allah. Mapamula maku kewe di ibu tapodani bafai maka dapat toman rerewena atau idi bafai podangi beneta imana pokona ina rewe toman rerewena baratolo masigi ne runtu apalangi risesena pung Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan hari ini berkah dan bermanfaat dan insya Allah mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup bersama-sama, kita membaca doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdih, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.